Hai guys, kembali lagi di MVT21. So, kali ini langsung saja aku akan merangkum film keluaran tahun 2022 berjudul Thor Love and Thunder. Yang tidak lain, film ini berasal dari Marvel Studio. Kalian pasti sudah pernah dengar kan Thor itu gimana? Sebenarnya aku juga nggak terlalu ngerti soal dunia Marvel. Nanti misal kalau kalian lebih paham dan ngerti bisa kasih komen-komen di bawah. So, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Di awal film kita bakal dikasih lihat sekilas mengenai asal-usul Gorr. Waktu itu dia lagi berada di gurun pasir yang sangat tandus dan kekeringan bersama anaknya yang hampir sekarat. Nah, dia itu kayak berdoa kepada dewa supaya diberi kemudahan, atau intinya kayak kesusahannya itu diringankan, atau entah bagaimana, intinya meminta pertolongan. Gak lama setelahnya, beneran karena anaknya ini udah kayak sekarat, akhirnya tiba-tiba dia meninggal. Dengan penuh penyesalan dan sedih yang begitu dalam, dia mengubur anaknya di sana. Kemudian Gorr merasa terpanggil dengan suara-suara aneh yang berada di sebuah pulau misterius yang berada di tengah gurun. Saat ke sana, dia menemukan banyak sekali hijau-hijauan, buah-buahan, minuman, dan semacamnya, yang ternyata itu semua adalah milik Dewa Cahaya. Gorr meminta tolong padanya dari keterpurukan ini, tapi sang dewa seolah-olah gak peduli dan gak mau tahu. Karena Gorr kesal dengan perkataan sang dewa, Gorr marah dan langsung mengumpatnya. Intinya, aku gak bakal menyembah kamu lagi. Perkataan itu membuat Zeus marah dan langsung mencekiknya. Tapi di detik-detik Gorr mau mati, dia diselamatkan oleh pedang Necrosword warnanya hitam gelap, yang kemudian pedang ini seolah-olah memberi kekuatan jahat pada Gorr untuk membunuh Dewa Zeus. Selanjutnya kita bakal dikasih lihat tentang kehidupannya Thor. Nah, ceritanya Thor ini lagi pensiun jadi pahlawan. Dulunya Thor udah sempet pacaran sama gadis manapun, gadis serigala, gadis ini, gadis itu, gadis A, gadis B, dan segala macem. Tapi cinta sejatinya jatuh pada gadis bumi yang bernama Jane Foster. Perjalanan cintanya bersama Jane cukup indah dan menyenangkan, namun pada akhirnya mereka pun juga putus. Nah, semenjak saat itu, entahlah, Thor kehilangan banyak orang yang dia sayangi. Pacarnya, ibunya, ayahnya, pamannya, bibinya, siapanya, again, kehilangan lagi siapa, entahlah, banyak banget pokoknya. Dari situ dia jadi kayak terpuruk gitu kan, hidupnya berantakan. Dan dia berniat menutup hatinya rapat-rapat dan menyembunyikannya di balik tubuh gemuknya itu. Tapi tiap hari Thor masih sempat olahraga dan berusaha mencari kesibukan, tujuannya supaya dia nggak merasa kesepian. Tapi mau bagaimanapun dia masih tetap aja sering merasa galau. Sama sih kayak aku. Dia benar-benar akan mengurung dirinya sampai ada yang memintanya untuk memenangkan perang. Ya, hari itu dia akan pergi perang melawan musuh, monster-monster kunyuk yang menyebalkan. Thor selalu identik dengan senjata Stormbreaker-nya, yaitu perpaduan antara palu dan kapak yang bergabung jadi satu. Nah, singkat cerita, dia akhirnya bisa memenangkan peperangan itu dan mendapatkan hadiah kambing yang super menyebalkan. Di sisi lain, kita akan diberi ulasan singkat mengenai kisah hidup Jane Foster, mantannya Thor. Dia sekarang hampir sekarat karena mengidap kanker stadium 4. Tapi dia selalu berusaha untuk hidup apapun yang terjadi, nyari pengobatan kesana kemari agar sembuh. Sampai entah kenapa tiba-tiba dia sedikit tersihir oleh buku Viking, yang isi di dalamnya adalah senjata Mjolnir, bisa memberimu kekuatan dan kesehatan yang mumpuni. BTW, senjata Mjolnir ini senjatanya Thor yang dulu sebelum sekarang punya Stormbreaker. Karena Jane penasaran, dia mendatangi museum atau entah apa ini namanya untuk melihat senjata Mjolnir yang sudah pecah itu. Dan seolah-olah setelah Jane datang, muncullah cahaya iman yang menyorotnya sangat terang. Kemudian kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mendapatkan hadiah kambing, Thor menemui Sif yang sedang berperang melawan orang Sinting. Katanya orang Sinting ini akan menghancurkan semua dewa.
termasuk kita, dewa-dewa yang tinggal di dunia Asgard. BTW guys, dunia Asgard itu semacam dunia fiksi di komik Marvel. Jadi kalian gak perlu bingung Asgard itu di mana. Ini tuh semacam kayak dunia atau kota atau negara fiksi, same energy kayak Gotham City di Batman. Nah, yang dimaksud orang sinting di sini adalah si Gore ini tadi. Aku nonton ini kayak semi-semi horor gitu, ngelihat tampangnya Gore yang kayak begini. Singkat waktu, pada malam harinya Gore datang dan menancapkan pedang Necrosword pada sebuah tanah. Tak lama setelahnya muncullah makhluk-makhluk mengerikan yang menyerang penduduk sekitar. Heboh banget kan, kalau udah tahu ada penjahat gini, para pahlawan sudah langsung tanggap buat perang, termasuk Thor. Selang beberapa waktu setelah itu, Thor menyadari kehadiran senjata legendnya yaitu Mjolnir. Loh, bagaimana bisa Mjolnir ada di sini? Bukannya kemarin dia pecah, sekarang malah ikut perang. Dan boom, dia malah bertemu dengan Nona Thor. Ya biasalah, Thor versi cewek, yang tak lain dan bukan dia adalah Jane Foster, mantan pacarnya Thor. Semenjak pertemuannya dengan Mjolnir pada musim itu, Jane Foster berubah menjadi Nona Thor, seperti yang kita lihat sekarang. Mereka hadap-hadapan di tengah perang antara bingung dan bengong. Loh, kok? Dari scene ini kita akan dibawa flashback ke masa lalu mereka berdua, bagaimana ceritanya kisah cinta mereka. Begini, Thor dan Jane sebenarnya memiliki latar belakang yang berbeda. Jane seorang ilmuwan sementara Thor seorang pahlawan. Tapi meskipun berbeda, mereka tetap bisa menjalani hubungan dengan baik, harmonis, dan menyenangkan. Mereka saling melengkapi. Thor mengajari Jane menjadi pejuang, Jane mengajari Thor menjadi manusia. Terutama Thor, semakin lama Thor merasa sangat takut kehilangan Jane. Kemudian dia berpesan kepada senjatanya Mjolnir untuk jagain Jane, lindungi dia karena saking cintanya dia sama Jane. Suatu hari karena mereka sama-sama sibuk, Thor sibuk dengan kegiatan pahlawannya sementara Jane sibuk dengan penelitiannya, mereka jadi semakin jauh. Misal hari ini Thor senggang, Jane sibuk. Hari ini Jane senggang, Thor sibuk. Yang ternyata makin lama mereka makin sering bertengkar hanya karena masalah sepele, misalnya cuma perkara piring kotor. Konyol memang, tapi itulah cinta. Kadang kalau kangen membuat kita marah untuk hal-hal yang sebenarnya itu sepele. Sampai akhirnya karena sudah capek, Jane mengirimkan surat pada Thor. Thor membacanya, kemudian mereka berpisah alias putus. Entahlah, setelahnya mereka berdua menjalani kehidupan mereka masing-masing tanpa bersama seperti dulu lagi. Dan sekarang keduanya malah dipertemukan kembali di tengah-tengah perang. Wow. Mereka tetap melanjutkan perang, mau gak mau dalam melakukan pekerjaan harus tetap profesional meskipun tiba-tiba malah ketemu mantan. Gore mengambil semua anak-anak Asgard dan membawanya ke alam bayangan, dan misinya sekarang adalah bagaimana supaya anak-anak itu bisa kembali, karena yang diculik bukan hanya satu atau dua anak, tapi ada puluhan, yang hal ini membuat para orang tua cemas dan khawatir. Di sisi lain, Jane sebenarnya juga sudah tidak berdaya, tapi dia hanya akan kuat jika menggunakan palu itu. Jadi dia harus mati sebagai pejuang supaya bisa masuk Valhalla. Valhalla di sini semacam kayak surga. Kalau dia mati karena perang, dia akan masuk surga secara otomatis. Kayak Islam ya, kalau kita lagi jihad dan kemudian mati, biasanya kita langsung masuk surga. Makanya dia lebih baik membunuh tubuhnya pelan-pelan lewat perang daripada karena penyakit kanker. Setelah kecemasan orang tua yang heboh banget karena anaknya diculik, Thor membentuk tim pahlawan yang terdiri dari Valkyrie, Kok yang kayak batu ini, dan terakhir mantannya sendiri yaitu Jane Foster. Mereka cus langsung menaiki kapal yang disetir oleh dua kambing hadiah. Karena Thor telah memenangkan perang, ternyata kambing ini juga berguna meskipun agak menyebalkan. Mereka cus kemana? Cus ke markas para dewa-dewa. Di sini banyak banget dewa-dewa, ada dewa A, dewa B, dewa C, dan lain-lain. Dan bentuknya juga beraneka ragam. Yang paling aku ingat adalah dewa pangsit yang namanya Bau. Bahkan pangsit saja punya dewa. Mau heran tapi 2022. Hey, Bau. Mereka datang dengan seragam samaran supaya nggak ketahuan, hingga tak lama setelahnya datanglah Dewa Zeus dengan senjata petirnya dengan ciri khas warna emas. Dia dewa tertinggi di singgasana sini. Kedatangan Thor di sini hanya meminta supaya para dewa bergabung dalam tim untuk menghancurkan Gore, karena Gore punya tujuan ingin membunuh semua dewa dan sekarang dia menculik anak-anak.
Tapi apa jawaban Zeus? Seperti pada awal film, dia seakan-akan kayak gak peduli dan gak mau tahu. Bahkan dia juga terkesan meremehkan kalau Gorr gak bakalan mungkin bisa sampai ke Eternity. Setelah itu intinya Thor marah, bagaimana bisa seorang dewa nomor 1 kok takut sama penjahat, ya kan? Kemudian Thor bilang, kalau kamu gak mau gabung tolong pinjamkan senjatamu. Tapi Zeus juga gak mau meminjamkan. Intinya dia menyebalkan banget. Gorr jadi jahat pun karena Zeus juga gak peduli dengan Gorr. Kemudian terjadilah pertarungan sengit di sini. Thor pun bahkan sampai ditelanjangi di hadapan publik. Dia pun juga nggak boleh kemana-mana dan akan disandra di kuil itu. Kali ini saatnya berperang melawan Dewa Zeus. Dan ketiga lainnya juga ikut andil di dalam pertarungan tersebut. Oh tidak, Kok jatuh dan remuk. Hanya mukanya saja yang masih hidup. Sampai akhirnya Thor bisa memenangkan pertarungan ini dan mengambil senjata petirnya. Dewa Zeus jatuh dan terbunuh. Tapi kayaknya nanti dia masih bisa hidup lagi deh. Si kambing menyebalkan langsung sigap menjemput tim pahlawan dan langsung membawa mereka ke alam bayangan. Hanya tersisa 3 yang masih bisa berjuang. Meskipun Kok masih hidup, tapi dia hanya tersisa mukanya. Bagaimana mau perang, ya kan? Di tengah-tengah kesunyian menuju alam bayangan sambil melihat lumba-lumba terbang di awan, Thor sendirian dan berbincang dengan senjatanya. Bahkan lucunya dia meminumkan bir ke senjatanya tersebut. Celah. Tak lama setelahnya Jane datang. Mereka berbicara saling menatap satu sama lain. Thor masih sangat mencintainya. Thor menginginkan Jane, tapi Jane langsung menolaknya karena dia sebenarnya kesini hanya untuk kesehatannya. Seperti yang sudah kita ketahui, Jane menderita kanker stadium 4. Meskipun begitu, Thor akan tetap mencintainya dan menyayanginya. Kemudian mereka pun berciuman. Udah skip. Sampailah mereka pada alam bayangan, yang ternyata setelah sampai di sana, anak-anak malah gak ada. Loh, di mana mereka? Mereka memasuki ruangan yang sepi, sunyi, dan menyeramkan. Sampai tibalah Jane kemudian sadar kalau tempat ini hanyalah sebuah perangkap, supaya senjata Thor bisa membuka pintu menuju Eternity. Jane langsung membuang senjata itu ke langit supaya tidak dimanfaatkan oleh Gorr. Kemudian muncullah Gorr, dia tampak sangat menyeramkan dan langsung membungkam mereka bertiga seolah-olah gak berdaya. Gorr datang dengan semua tipu muslihatnya, terutama karena dia terluka atas kematian putrinya. Sampai terbentuklah Gorr yang seperti ini. Gorr terus-terusan memaksa dan meminta Thor untuk memanggil senjatanya, kalau tidak dia akan membunuh Jane. Dengan rasa amarah dan ketakutan, Thor langsung mengambil senjatanya dan melawan Gorr dibantu oleh 2 perempuan yang sangat pemberani ini. Pada pertarungan ini, Val terluka, dia hampir sekarat dan harus pulang, hingga mereka terpaksa kembali ke Asgard tanpa membawa Stormbreaker, karena senjatanya ini berhasil dibawa oleh Gorr. Antara menang dan kalah, ya mau bagaimana lagi. Asgard, Val harus menjalani pengobatan sementara Jane sudah semakin sekarat. Tenaganya habis karena akhir-akhir ini sering dipakai buat perang. Karena Thor sangat mencintai Jane, kali ini dia akan pergi sendirian tanpanya. Meskipun Jane sebenarnya pengen ikut, tapi karena nggak boleh, dia kan sakit ya kan. Ya udah, akhirnya dia kayak ya udah istirahat. Di sisi lain, Gorr sudah menancapkan Stormbreaker ke Eternity supaya terbuka. Eternity dianggap sebagai salah satu penguasa terkuat di Marvel Universe. Eternity juga menjadi personifikasi dari waktu, ibaratnya seperti penguasa alam semesta. Setiap dunia di Marvel Multiverse akan memiliki versi Eternity Marvel mereka sendiri. Dengan setiap perwujudannya ditampilkan sebagai sosok yang lebih berkuasa dan mencakup semua yang ada di seluruh multiverse. Setelah Gorr berhasil menemukannya, ia dapat meminta permohonan kosmik yang hanya bisa diperoleh oleh siapapun yang pertama kali menjangkau sosok Eternity. Dan di detik-detik Gorr akan membuka gerbang itu, muncullah Thor yang langsung menyelamatkan anak-anak dari gempuran jatuhnya bebatuan. Mereka bekerja sama dan bersatu melawan Gorr dan makhluk-makhluk pasukannya. Anak-anak ini mendapatkan saluran kekuatan dari Thor karena akan sulit jika Thor berjuang sendirian, ya kan? Di menit-menit Thor hampir terkalahkan, Jane yang lagi sakit merasa terpanggil dan merasakan rasa sakit yang Thor rasakan. Jadi mau gak mau dia datang dan membantu Thor mengalahkan Gorr.
Meskipun Thor sangat kaget padahal seharusnya Jane itu istirahat, Thor berhasil mengirim anak-anak menuju Asgard. Pertarungan selanjutnya akan dia hadapi sendirian bersama Jane. Intinya mereka sama-sama bekerja sama melawan ganasnya Gorr dan pedangnya. Misinya mereka harus bisa merusak pedang itu supaya Gorr lemah dan tak berdaya. Sampai pada titik klimaks paling emosi sekaligus sebagai jihadnya supaya mati syahid dan masuk surga alias Valhalla, Jane Foster berhasil mengalahkan Gorr dengan senjata Mjolnirnya dan portal keabadian tiba-tiba terbuka. Ini tuh ibaratnya kalau kalian bisa kesini mau minta apa aja bakal dikabulkan. Gorr sudah tak berdaya, dia sekarat dan mengucapkan permohonannya. Alih-alih dia memohon agar semua dewa dibunuh, ternyata permintaannya hanya satu. Gorr hanya ingin anak perempuannya hidup kembali. Dan benar, apa kata Thor, Gorr ini hanya membutuhkan cinta, bukan kekuasaan atau apapun. Kepergian putrinya lah yang membuat Gorr sangat terpuruk seperti ini. Ditambah dewa pun juga nggak mau menolongnya ya kan, kalau kalian tahu tadi di awal. Sama halnya dengan Thor yang sangat menyayangi Jane. Di masa-masa pensiunnya dia juga sangat galau karena tak ada satupun orang yang bisa memiliki hatinya. Jane sekarat, dia berpesan pada Thor untuk tetaplah membuka hatimu. Kemudian dia meninggal dunia. Begitu pula Gorr. Selang beberapa menit dia dipanggil oleh malaikat pencabut nyawa. Intinya Jane sama Gorr sama-sama mati di situ. Hingga sekarang tersisa Love dan Thor. Anaknya Gorr ini namanya adalah Love. Selang beberapa hari kemudian Jane Foster dibuatkan patung pahlawan seperti ini buat mengenang bagaimana perjuangannya, dan kayaknya Thor harus jomblo lagi, baru aja ketemu mantan terindah kemarin. Tahu-taunya dia meninggal karena sakit. Kasian sih. Valkyrie sekarang menjadi pelatih bela diri, sementara Korg sudah menemukan temannya, tubuhnya pun juga sudah tumbuh kembali. Sementara Thor hari-harinya penuh dengan cinta bersama Love. Dia sudah seperti seorang bapak dan bertanggung jawab merawat Love sampai besar. Hari ini Thor, Love and Thunder akan bersatu melawan musuh alien pada galaksi lain. Mereka menjadi partner pahlawan yang cukup solid, dan kemudian film pun tamat. Bagi kalian yang udah hafal banget dengan kebiasaan film Marvel di sela-sela credit scene, kalian bisa melihat cuplikan-cuplikan akhir seperti di sini. Kita akan melihat Dewa Zeus ternyata masih hidup ya kan. Dia kayaknya dewa itu nggak bisa mati deh. Dan dia seperti memerintahkan kepada Hercules. Entah kurang jelas memahami aku yang ini. Dan scene akhir lainnya kita juga akan tahu Jane Foster meninggal dunia dan dia sekarang sudah berada di Valhalla alias masuk surga. Cielah. Nah, kali ini film pun baru bener-bener tamat. Oke guys, ceritanya ditutup dengan ending yang sangat bahagia, bukan? Pada dasarnya ini hanyalah sebuah perjalanan mencari kedamaian batin. Mau Thor ataupun Gorr, mereka sama-sama membutuhkan cinta dan tujuan mereka hanya itu. Aku harap kalian suka, semoga gak sia-sia gak dicapek-capek. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.